Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tukang kebun nekat hamili majikannya yang lumpuh. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini menceritakan kecantikan dan kekayaan tak mampu menghapus kesepian Ibu Sumi, janda muda lumpuh. Kehadiran kakek Sugiono, tukang kebun dan ramah perlahan mengisi kekosongan hatinya. Mereka melakukan hubungan terlarang, di mana perbedaan usia dan kondisi fisik, dan akhirnya kehamilan tak terduga Ibu Sumi. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Kakek Sugiono, seorang pria berusia 67 tahun, menjalani hidup yang sederhana. Wajahnya dipenuhi kerutan. Kulitnya yang sudah keriput menunjukkan bahwa ia telah lama mengabdi pada pekerjaannya yang tak pernah besar, namun penuh dedikasi. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumahnya kecil, sederhana dengan halaman yang luas dan dikelilingi oleh pepohonan yang hijau. Kakek Sugiono adalah tukang kebun di rumah keluarga yang terbilang kaya, keluarga yang sudah ia kenal sejak muda. Di rumah besar yang terletak beberapa kilometer dari desa itu, tinggal seorang janda bernama Ibu Sumi, seorang wanita berusia 45 tahun yang menjadi majikan kakek Sugiono. Ibu Sumi adalah sosok yang pendiam dan tertutup setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu, hidupnya berubah total. Ia harus mengurus rumah besar seorang diri dengan kondisi fisik yang semakin lemah. Ibu Sumi menderita kelumpuhan sejak kecelakaan mobil yang terjadi setahun yang lalu, membuatnya tak mampu bergerak tanpa bantuan orang lain. Keadaannya yang semakin rapuh menjadikan kehidupan sehari-harinya penuh kesepian dan keterbatasan. Kakek Sugiono bekerja untuk Ibu Sumi sejak kecelakaan itu. Ia merawat taman dan kebun di sekitar rumah, serta membantu Ibu Sumi melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Meskipun usia mereka terpaut jauh, hubungan mereka tidak lebih dari sekadar majikan dan pegawai. Kakek Sugiono tak banyak bicara. Ia lebih suka menghabiskan waktu merawat tanaman atau berkeliling membersihkan debu di perabotan. Ia tahu hidup Ibu Sumi penuh kesedihan, tapi tak tahu bagaimana menghiburnya. Di tengah kesendirian Ibu Sumi, kakek Sugiono menjadi satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Namun ia tak pernah bercerita tentang masa lalunya. Tidak ada kata cinta yang keluar dari bibirnya, hanya kata-kata sopan dan penghormatan yang terucap. Ada sesuatu yang tak terungkap, perasaan yang tersembunyi dalam hati mereka yang semakin berkembang seiring waktu. Pada suatu pagi yang cerah, Ibu Sumi duduk di kursi roda di teras belakang, memandangi kebun yang dirawat oleh kakek Sugiono. Ia tersenyum kecil melihat bunga-bunga bermekaran. Kakek Sugiono yang sedang menyapu halaman menoleh dan memberikan senyuman singkat. Namun ada keheningan yang tak biasa di antara mereka. Keheningan yang mengisyaratkan perubahan besar yang akan datang. Hari itu seperti hari-hari lainnya, hingga suatu insiden kecil mengubah segalanya. Ibu Sumi yang terbangun beberapa jam kemudian menghabiskan pagi di ruang tamu, duduk di kursi roda memandang jendela besar yang menghadap kebun. Namun langit tampak mendung, awan gelap menggantung rendah seakan menyuarakan ketegangan yang tersembunyi. Kakek Sugiono memotong dahan pohon yang terlalu rimbun. Di dekat meja makan, Ibu Sumi berusaha berdiri dengan bantuan tongkat namun tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya terguling keras, membuat suara benturan yang menggetarkan seluruh rumah. Kakek Sugiono segera berlari. Jantungnya berdebar kencang. Sesampainya di ruang tamu, ia melihat Ibu Sumi terkulai lemah di lantai. Wajahnya pucat dan terengah-engah. "Bu, apakah Ibu baik-baik saja?" Tanyanya cemas sambil menurunkan tubuhnya untuk membantu. Ibu Sumi mengerang pelan. "Sakit, tidak bisa berdiri." Meski usianya senja, kakek Sugiono cukup kuat mengangkatnya ke kursi roda. Setelah memastikan ia stabil, ia bertanya, "Mau saya panggil dokter, Bu?"
Ibu Sumi menggeleng, wajahnya memerah malu. Tidak usah, saya hanya pusing. Mungkin terlalu cepat berdiri. Meskipun jelas ada kesedihan di matanya, kakek Sugiono merasa ada yang mengganjal. Dalam sekejap, ia memutuskan untuk lebih memperhatikan Ibu Sumi. Keesokan harinya, ia mengantar makanan langsung ke kamar. Saat Ibu Sumi duduk di tempat tidur, tangan gemetar meminta bantuan memutar posisi tubuhnya. Tanpa sadar, kakek Sugiono melangkah lebih dekat. Dan kontak fisik itu membekukan waktu sejenak. Ibu Sumi merasakan kehangatan, tangannya menyentuh pundak, sebuah getaran yang menyentuh hati keduanya. Kakek Sugiono menarik napas dalam-dalam, mencoba menghindar, namun matanya tertumbuk pandang Ibu Sumi penuh pertanyaan. "Maaf, Bu," katanya. Ibu Sumi menatapnya sejenak, lalu lirih. "Tidak, Sugi, saya yang harus minta maaf." Keheningan itu menandai awal perubahan besar yang akan membawa mereka ke dalam situasi rumit dan penuh konsekuensi. Sejak insiden itu, hubungan mereka terasa berbeda. Kakek Sugiono bekerja lebih keras di kebun, berharap keringat bisa menghapus perasaan aneh yang terus mengganggunya. Namun setiap kali pulang, melihat Ibu Sumi di kursi roda dengan tatapan kosong, hatinya kembali bergetar. Sementara Ibu Sumi pun tak bisa mengabaikan kehangatan perhatian Sugiono, sentuhan yang membangkitkan perasaan lama yang terlupakan. Malam itu hujan deras, petir sesekali menyambar. Ibu Sumi terjaga oleh kegelisahan. Dengan suara lirih, ia memanggil Sugiono yang bersiap tidur di pavilion belakang. "Sugi, bisakah kau kesini sebentar?" Sugiono ragu namun melangkah masuk. Di tepi ranjang, Ibu Sumi mengakui, "Aku lelah, bukan hanya fisik tapi juga jiwa. Aku sudah terlalu lama sendiri." Sugiono terdiam merasakan ketulusan dan kepedihan majikannya. "Aku merasa aman bersamamu, Sugi. Kau selalu ada untukku." Sugiono menelan ludah. "Bu, aku ini hanya tukang kebun." Potong Ibu Sumi, "Jangan katakan itu. Aku tidak peduli siapa kau. Aku hanya ingin merasakan bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih bisa dicintai." Dalam keheningan malam, batasan runtuh, mereka bukan lagi majikan dan pegawai, melainkan dua jiwa yang merindukan kehangatan. Meskipun tahu keputusan ini berisiko, malam itu mereka menyerah pada perasaan. Pagi berikutnya berbeda. Sugiono duduk di tepi ranjang paviliun, gemetar memikirkan apa yang telah terjadi. Ibu Sumi masih terbaring, matanya menatap langit-langit kamar campur aduk. Siang harinya di dapur, Sugiono menuang teh dan Ibu Sumi bertanya pelan, "Sugi, apa yang kita lakukan?" Sugiono menarik napas. "Aku tidak tahu, Bu. Aku hanya mengikuti apa yang kurasakan." Ibu Sumi menangis pelan. "Aku tidak ingin kehilanganmu." Namun tiba-tiba ketukan keras di pintu depan. Santi, adik ipar Ibu Sumi, datang pagi-pagi dengan wajah selidik. "Mbak, kenapa kau terlihat lelah?" Ibu Sumi panik. "Aku baik-baik saja, Santi." Santi mencurigai, mengamati dua cangkir teh di meja dan sosok Sugiono di kebun. Tak lama ia menghadap Ibu Sumi, tegas, "Aku ingin kau pindah ke rumahku di kota. Kau tidak bisa terus di sini sendirian." Ibu Sumi terpaku, "Tapi rumah ini milikku." Santi mendesak, "Kau tak butuh rumah ini. Rumah sebesar ini hanya menambah kesepianmu." Di kebun, Sugiono mendengar pembicaraan itu, gelisah membayangkan kehilangan majikannya. Hari-hari selepasnya, Santi kerap datang, mendesak pindah, berpura-pura peduli. Hingga suatu sore saat Santi menuduh, "Jangan bilang kau masih di sini karena Sugi." Sugiono kaku, Ibu Sumi terisak menegaskan, "Aku tidak peduli, Sugi satu-satunya yang selalu ada untukku." Santi marah, entah berkata apa, tapi ia tahu tak mampu mengubah hati kakaknya. Beberapa hari kemudian sebuah mobil hitam berhenti. Santi datang bersama suaminya, Pak Joko, dan pengacara keluarga, Pak Parto. Mereka menuntut Ibu Sumi menandatangani surat untuk menjual rumah dan pindah, demi melindungi aset keluarga. Ibu Sumi menolak dengan tegas. Sugiono berdiri di sisinya, tegas membela. "Saya tak butuh harta, Bu Sumi hanya ingin merawat beliau." Pak Joko dan Parto terdiam. Santi menatap kakaknya kecewa.
namun tak bisa memaksanya. Setelah mereka pergi, Ibu Sumi memeluk Sugiono. Aku yakin dengan keputusan ini. Sugiono membalas senyum tipisnya. Aku juga. Beberapa bulan kemudian suasana rumah kembali damai. Kehamilan Ibu Sumi makin terlihat. Setiap pagi Sugiono menyiapkan teh hangat di teras. Mereka berbincang tentang masa depan dan impian sederhana. Desas-desus di desa sempat muncul. Orang-orang bertanya-tanya. Namun Sugiono tetap tenang. Biar saja mereka bicara. Yang penting kebahagiaan Bu Sumi. Suatu hari di pasar, seorang tetangga menegur. Sugi, orang-orang bilang kau mengambil keuntungan dari majikanmu. Sugiono tersenyum. Saya tidak butuh pengakuan mereka. Saya mencintai Bu Sumi dan akan menjaganya sampai akhir hayat. Malam sebelum kelahiran Ibu Sumi berbisik, aku sudah kehilangan banyak hal, suami, keluarga, tapi tidak ingin kehilanganmu. Sugiono menggenggam tangannya. Aku tidak akan kemana-mana, Bu. Kelahiran bayi perempuan mungil dengan mata cerah seperti ibunya membawa kebahagiaan sempurna. Ia mereka namai Sekar, bukti cinta mereka. Bukti bahwa kebahagiaan tidak harus mengikuti aturan orang lain. Di bawah rindangnya pepohonan, di rumah besar yang dulu saksi kesepian, kini terdengar tawa bahagia. Monet kreatif menitipkan pesan. Kebahagiaan sejati muncul dari keberanian mencinta tanpa syarat.